Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Moga, Bapak Wiyanto SPD Bio. Yang saya hormati Bapak Mentor Seminar Orientasi, Bapak Kaharudin SPD, serta rekan-rekan peserta Seminar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi P3K. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Seminar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi P3K. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Intan Suryani, bekerja di instansi Kabupaten Pemalang di SMP Negeri 2 Moga, jabatan ahli pertama Guru Bahasa Indonesia. Sebagai ASN P3K Guru, maka kita harus mengetahui tugas pokok guru dan melaksanakannya. Yang pertama adalah menyusun kelengkapan perangkat pembelajaran yang nantinya diawali dari silabus, kemudian kita kembangkan menjadi program tahunan, yang selanjutnya dikembangkan pula menjadi program semester, dan akhirnya nanti kita akan bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah menyusun kelengkapan perangkat pembelajaran, maka kita melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai jadwal. Kemudian setelah diadakan pembelajaran di kelas, maka kita seharusnya melaksanakan evaluasi. Nah, pelaksanaan evaluasi ini nanti kegiatannya adalah ujian ulangan semester, kemudian nanti pada akhirnya peserta didik juga akan melaksanakan ujian tengah semester, kemudian di akhir semester nanti peserta didik akan melaksanakan ujian akhir. Nah, untuk melaksanakan evaluasi yang terdekat adalah ulangan harian. Maka setelah diadakan ulangan harian yang dilaksanakan oleh peserta didik, maka kita sebagai guru harus bisa menganalisisnya. Menganalisis ini nanti kaitannya peserta didik apakah sudah mencapai KKM atau belum. Jika peserta didik sudah mencapai KKM, maka peserta didik selanjutnya diberikan pengayaan. Namun jika peserta didik ada yang belum mencapai KKM, maka peserta didik harus melalui remedial terlebih dahulu. Ketika proses evaluasi sudah dilaksanakan, maka kita sebagai guru mengadministrasikan hasil penilaian dalam buku nilai guru. Selanjutnya, penerapan nilai berakhlak selama kita melaksanakan pembelajaran di kelas, mulai dari perencanaan sampai pada penilaian, yaitu menerapkan nilai berorientasi layanan. Artinya kita melaksanakan layanan kepada peserta didik, salah satunya adalah melaksanakan pembelajaran. Kemudian apapun yang dibutuhkan peserta didik, harapannya kita sebagai guru dapat melayani dengan baik. Kemudian yang selanjutnya kita berkompeten, jadi kita memiliki kompetensi diri, mengembangkan kompetensi kita untuk membantu peserta didik dalam memahami materi yang nantinya kita ajarkan. Kemudian pada selanjutnya kita menerapkan nilai akuntabel yang nantinya diterapkan ketika peserta didik melalui evaluasi, dan kita harus menerapkan nilai akuntabel. Selanjutnya adalah fungsi guru. Yang pertama di sini instruksional. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya guru harus membuat perencanaan terlebih dahulu, yaitu kaitannya dengan administrasi pembelajaran, mulai dari silabus sampai pada RPP. Selanjutnya sebagai guru melaksanakan program pengajaran, nantinya bisa diterapkan model, strategi ataupun metode yang nantinya berkaitan dengan pembelajaran yang nanti kita akan ajarkan sesuai dengan materi yang nanti kita ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan penilaian. Penilaian di sini berarti nanti akan mengadakan evaluasi yang kaitannya dengan peserta didik melaksanakan ujian. Kemudian yang kedua, education. Education ini berarti sebagai guru harus bisa mendidik, artinya tidak hanya kaitannya dengan mata pelajaran saja, namun sebagai guru kita juga harus mendidik akhlak peserta didik supaya memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir adalah fungsi manajerial.
sebagai guru, sebagai fasilitator, maka kita harus memanage peserta didik untuk mengatur suasana kelas sehingga nanti pembelajaran akan terasa lebih bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, rencana hasil kerja yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Moga, yaitu implementasi kegiatan literasi di SMP Negeri 2 Moga, yaitu sesuai dengan visi misi sekolah kita terwujudnya prestasi dan akhlak mulia. Namun saya mengambil salah satu misinya, yaitu mengembangkan budaya literasi pada peserta didik. Harapannya setelah diadakan literasi ini dapat mengajarkan anak untuk membaca. Kemudian selanjutnya membiasakan anak hingga menjadi sebuah karakter, lalu di tahap akhir mereka akan menjadi peserta didik yang berbudaya, yaitu budaya literasi. Latar belakang dari penulis mengambil judul implementasi kegiatan literasi di SMP Negeri 2 Moga ini, yaitu kenyataan di lapangan bahwa sebagai contoh saja ketika saya membagikan informasi ke peserta didik melalui grup WhatsApp, masih ada 1-2 anak yang bertanya lagi. Padahal seharusnya ketika mereka membaca itu tidak perlu ditanyakan karena sudah jelas informasinya. Kemudian selama saya melaksanakan pembelajaran di kelas, biasanya saya membiasakan anak untuk membaca terlebih dahulu. Tujuannya agar ketika nanti saya memberikan materi, peserta didik sudah ada bekal. Kalaupun nanti mereka menanyakan, mereka sudah ada bekal dari membaca, sehingga nanti mereka akan lebih bermakna. Namun kenyataannya di kelas biasanya masih ada 1 dan 2 anak juga yang tidak berkenan untuk membaca, jadi belum adanya tumbuh minat membaca. Kalaupun dari sebagian besar peserta didik ini melaksanakan membaca di kelas, itu pun harus ada perintah dari guru terlebih dahulu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa literasi ini perlu diterapkan, gitu ya. Jadi perlu adanya pembiasaan dari guru untuk membiasakan peserta didik sehingga mereka akan terbiasa dan menjadi sebuah budaya bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya di sini ada tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan ini yang pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan ini membiasakan warga sekolah untuk membaca selama 15 menit. Jadi membaca yang berkaitan dengan materi ataupun membaca yang kaitannya dengan sastra, yaitu bisa novel, bisa cerpen ataupun bisa cerita yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan. Nah, pengembangan di sini berarti mengembangkan pemahaman pembaca. Jadi ketika mereka membaca, dikembangkan membacanya, kemudian mereka juga mengkaitkan dengan berpikir kritis mereka. Jadi apa yang mereka ketahui dengan dilengkapi apa yang mereka baca akhirnya dikaitkan, sehingga nantinya akan menjadi ilmu pengetahuan baru. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini berarti tugas guru memberikan penguatan setelah mereka membaca, kemudian mereka mengaitkan ilmu yang mereka ketahui dengan peroleh membaca tadi, kemudian dikuatkan lagi oleh guru sehingga nanti peserta didik akan mendapatkan ilmu yang lebih bermakna. Kemudian selanjutnya hasil tahapan kegiatan. Yang pertama di sini pembiasaan. Nah, pembiasaan di sini berarti hasilnya nanti peserta didik akan membaca selama 15 menit dengan cara mereka membaca nyaring ataupun membaca dalam hati. Kembali lagi, yang namanya peserta didik itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang mereka dengan membaca nyaring lebih mudah memahami bacaannya, ada juga peserta didik yang dengan membaca dalam hati mereka lebih berkonsentrasi dan lebih mengambil informasinya itu lebih melekat. Seperti itu ya, jadi boleh membaca nyaring, boleh dengan membaca dalam hati. Ini outputnya. Kemudian selanjutnya di sini pada pengembangan, ketika nanti peserta didik membaca sebuah buku, membaca sebuah novel, harapannya peserta didik dapat menulis sebuah sinopsis berkaitan dengan sastra. Kalaupun mereka membacanya dengan bukan sastra, maka peserta didik harapannya dapat berdiskusi dengan teman yang lain supaya menambah informasi baru. Itu outputnya dari pengembangan, proses pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran. Di sini berarti tugas guru semuanya untuk memberikan penguatan. Jadi tujuannya supaya peserta didik akan lebih yakin tentang apa yang mereka baca, tentang apa yang mereka peroleh dari hasil bacaan dikaitkan dengan pemikiran mereka, namun ditegaskan lagi oleh para guru supaya peserta didik nantinya akan
mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, ilmu yang lebih bermakna, dan mereka akan lebih yakin karena sudah mendapatkan penguatan dari guru. Nanti hasilnya adalah dikaitkan disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan nilai berakhlak dari setiap tahapnya. Yang pertama adalah pembiasaan. Nah, di sini berarti membiasakan warga sekolah untuk membaca, maka diterapkanlah nilai adaptif. Artinya kita beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan suasana baru. Kita bisa membaca selama 15 menit. Membaca 15 menitnya pun boleh di awal pembelajaran, boleh di waktu-waktu tertentu yang memungkinkan untuk membaca selama 15 menit. Kemudian di tahap pengembangan ini akan diterapkan nilai kompeten. Jadi setiap guru pasti memiliki kompetensi diri masing-masing untuk bisa membantu peserta didik dalam memahami bacaannya, kemudian mengaitkan dengan informasi yang mereka ketahui. Nah, itu berarti diterapkan nilai kompeten. Kemudian pada selanjutnya di tahap pembelajaran ini akan diterapkan nilai kolaboratif, karena kita semua sebagai warga sekolah harus bisa berkolaborasi supaya nanti kegiatan literasi akan berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir di sini penutup, namun penulis memberikan simpulan dan saran ini mengenai literasi. Yang pertama, melalui literasi akan menumbuhkan minat baca peserta didik sehingga menjadi budaya bagi peserta didik. Jadi harapannya setelah nanti peserta didik dibiasakan untuk membaca 15 menit, mereka akan terbiasa sampai dibawa ke rumah, mereka akan melaksanakan literasi. Jadi sudah tidak ada lagi perintah dari guru, namun mereka merasa sudah terbiasa, sudah menjadi budaya untuk satu hari membaca selama 15 menit. Kemudian sarannya gerakan literasi ini perlu adanya keterlibatan dari berbagai elemen pendidikan. Jadi tidak hanya peserta didik saja yang mengalami literasi itu, tetapi kita semua sebagai pendidik maupun dari tenaga pendidikan, bahkan dari masyarakat sekitar, mungkin orang tua peserta didik harus bisa ikut serta dalam pengembangan literasi ini supaya nanti literasinya itu akan berjalan dengan baik, sehingga nanti terwujud warga sekolah yang berbudaya literasi yang tinggi. Karena melalui literasi itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya kita dapat memperoleh informasi dari apa yang kita baca. Selain itu, ketika kita nanti membacanya tentang sastra, kita bisa menjadi banyak sekali kosakata yang kita dapatkan, sehingga kita tidak hanya bisa menulis, tidak hanya bisa membaca, namun kita bisa diekspresikan dalam bentuk tulisan. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak sekali platform untuk menulis, ya. Jadi tidak hanya penulis yang terkenal saja yang dapat menulis, tetapi kita semua bisa menjadi penulis. Salah satunya yaitu ada aplikasi Wattpad. Di situ kita bisa menjadi penulis di situ. Sebelum kita menulis, kita harus banyak membaca terlebih dahulu supaya nanti kita memperoleh kosakata untuk mendukung apa yang kita tulis. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan telah menyampaikan presentasi pada seminar ini, dan tadi telah banyak belajar dari presenter awal, sehingga di dalam penampilan terlihat juga lebih mantap, lebih siap, dan lebih lancar. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan masalah akhlak dan budi pekerti. Ini kami sampaikan terima kasih karena memang kita perlu menekankan pembiasaan positif dari akhlak dan budi pekerti pada anak didik. Sesuai dengan harapan tujuan pendidikan.